Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya apoteker Sofiatul Fajriah, Magister Farmasi Klinis, dosen program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana passion saya adalah di bidang pengajaran sebesar 70%, untuk unsur penelitian dan publikasi ilmiah sebesar 20%, dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 10%. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah praktikum farmakologi yang ditawarkan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi dari praktikum farmakologi adalah praktikum yang mempraktekkan tata cara pemberian obat pada hewan coba, pengaruh cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsi, dan pengujian berbagai aktivitas farmakologi seperti aktivitas analgesik, antiinflamasi, diuretik, antidiabetik, uji tonikum, dan lain-lain. Capaian pembelajaran pada praktikum ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep farmakologi seperti mekanisme kerja obat, indikasi obat, efek samping obat, farmakokinetik obat, serta mampu melakukan pengujian aktivitas farmakologi pada hewan percobaan di laboratorium. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran praktikum tersebut, maka disusunlah materi-materi dalam modul praktikum. Keseluruhan informasi terkait praktikum tersebut tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun bersama dengan tim pengajar serta telah disetujui oleh Kaprodi S1 Farmasi. Nah, setelah RPS tersusun, kemudian RPS saya upload di OASIS. Nah, OASIS itu adalah sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh IIK Bakta untuk menunjang seluruh kegiatan akademik dan pembelajaran. Pada awal praktikum, saya juga menyusun kontrak perkuliahan untuk saya sepakati bersama mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Nah, mahasiswa dapat mengakses RPS di OASIS dan menandatangani kontrak perkuliahan di menu kontrak kuliah di laman OASIS. Modul praktikum saya upload di modul yang telah terintegrasi dengan OASIS. Kemudian saya mengisi jurnal perkuliahan dan absensi mahasiswa pada fitur yang telah disediakan pada OASIS. Mata praktikum farmakologi dilaksanakan dengan sistem luring dengan metode praktikum. Nah, pada semester sebelumnya mahasiswa telah mendapatkan teori farmakologi sehingga mahasiswa telah mempunyai dasar teori yang memadai untuk melakukan praktikum. Metode pembelajaran yang saya lakukan dengan memenuhi prinsip Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Pada tahap delivery, sebelum praktikum, modul praktikum dibagikan ke setiap mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya menjelaskan teori terkait dengan materi praktikum, memperkenalkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan, APD atau alat pelindung diri yang dibutuhkan, serta cara kerja yang dilakukan pada pertemuan berikutnya. Sebelum praktikum, saya memastikan bahwa mahasiswa paham apa yang akan dilakukan dengan cara memberikan pretest. Dan jika pretest masih di bawah standar, maka saya akan menjelaskan kembali terkait materi praktikum. Pada tahap interaction, saya membentuk mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Mahasiswa sangat berperan aktif, yaitu dari tahapan menyiapkan alat, menghitung dosis obat pada hewan coba, dan melakukan uji pada hewan coba. Saya selalu mendampingi setiap aktivitas yang mereka lakukan dengan mendatangi setiap kelompok untuk memberi arahan. Setelah data praktikum didapatkan, kami berdiskusi bersama, memberi kesempatan mereka untuk menganalisa, membandingkan hasil praktikum dengan teori yang telah mereka dapatkan. Jika hasil tidak sesuai dengan teori, maka saya ajak mereka untuk menilik kembali apakah ada tahapan-tahapan yang terlewat atau kurang sesuai. Tahapan dan hasil praktikum yang didapatkan akan dituangkan dalam laporan praktikum yang dikumpulkan minggu depan. Sebelum saya akhiri praktikum tersebut, saya mendelivery kembali materi praktikum yang akan dilakukan minggu depan. Proses asesmen yang saya lakukan pada praktikum farmakologi terbagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pretest yang dilakukan secara tertulis sebelum mahasiswa melakukan praktikum. Proporsi nilai pretest adalah 10%.
Penilaian selain pretest adalah keaktifan selama praktikum, laporan praktikum, ujian akhir yang meliputi ujian tulis dan ujian praktek. Nilai keaktifan mahasiswa adalah nilai individual yaitu sebesar 20%, nilai laporan sebesar 20% adalah nilai kelompok karena penyusunan laporan praktikum dilakukan berkelompok. Nilai ujian akhir meliputi ujian tulis sebesar 30% untuk menguji pemahaman dan ketajaman analisa mahasiswa. Kemudian ujian akhir praktek sebesar 20% adalah untuk menguji skill mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan video pembelajaran luring yang saya lakukan untuk mata kuliah praktikum farmakologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, hari ini kita akan praktikum pertemuan keempat yaitu uji analgetik metode hot plate. Ya, kemarin kan pada pertemuan pertama kita sudah bisa ngitung dosis obat pada mencit, kemudian yang kedua itu tata cara pemberian obat pada mencit, kemudian yang ketiga pengaruh rute pemberian terhadap efek obat. Kemudian hari ini kita akan melakukan uji analgetik pada mencit menggunakan obat ya dengan metode hot plate. Ya, baru nanti minggu depan kita akan uji lagi uji analgetik sama analgetik tapi metodenya beda. Metodenya pakai writing test yaitu diinduksi senyawa kimia asam asetat. Oke, di sini tujuannya capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melakukan uji analgetik metode hot plate. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa efek analgesik pada hewan coba dengan mengamati respon hambatan nyeri. Nah, kita review kembali apa itu nyeri. Ya, nyeri itu suatu pengalaman sensoris yang tidak menyenangkan ya, yang berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial atau digambarkan dalam istilah kerusakan tersebut. Nah, rangsangan nyeri ada 3 ya. Yang pertama itu kimiawi. Contohnya kalau teman-teman kena asam kuat seperti HCl pekat atau asam sulfat. Nah, pasti nyeri kan? Itu yang namanya rangsangan kimiawi. Kemudian suhu. Suhu itu kalau teman-teman kena panas. Nah, itu nyeri. Atau kena es batu megang lama. Nah, itu kan ngerasa nyeri, itu rangsangan termal. Yang ketiga adalah mekanis. Mekanis itu kayak disayat, terbentur. Itu rangsangan mekanis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang nyeri yang dirangsang oleh suhu. Ya. Nah, yang kita mau uji coba di sini adalah analgetik. Nah, analgetik itu adalah suatu obat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Yang mekanismenya teman-teman kalau NSAID itu teman-teman sudah tahu ya di teori semester sebelumnya itu menghambat enzim siklooksigenase sehingga prostaglandin itu produksinya turun. Nah, prostaglandin inilah zat kimia yang bisa menginduksi nyeri atau peradangan. Nah, pada praktikum ini analgetik yang digunakan adalah 2 ya, paracetamol sama aspirin. Nah, nanti mencitnya ada 3 kelompok perlakuan. Kelompok 1 itu kontrol negatif. Dikasih CMCNA, suspensi CMCNA yang nggak ada obatnya. Kemudian kelompok 2 adalah suspensi paracetamol. Kelompok 3 adalah suspensi aspirin. Nah, di sini ada prosedur kerja secara garis besar. Nanti mencit diberikan suspensi obat ya, diberi suspensi obat, habis diberikan secara per oral, tunggu 1 jam. Kenapa kok 1 jam? Kan obat itu butuh waktu untuk absorpsi. Nah, setelah itu 1 jam ditaruh di alat hot plate. Nah, alat hot plate itu nanti ada alat yang menghasilkan panas, kemudian nanti akan menginduksi rasa nyeri. Terus kemudian teman-teman amati respon nyeri. Oke. Kemudian alat hot plate nanti teman-teman bisa lihat alatnya nanti di belakang teman-teman. Itu nanti kita setting ya. Suhunya 55 derajat Celcius, kemudian cut off-nya 30 detik. Nah, apa itu cut off? Nah, cut off itu adalah waktu maksimum yang diperbolehkan paparan panas. Jadi mencit itu nggak boleh dipaparkan lama-lama gitu ya. Kita nunggu tuh kok belum langsung diperpanjang waktu panas, enggak. Ada cut off-nya. Nah, itu secara etik itu harus digunakan waktu cut off. Kalau lama-lama dikasih dipaparkan, kasihan nanti jaringan di mencitnya nanti bisa rusak. Nah, setelah kita taruh di alat hot plate, nanti kita lihat respon nyerinya.
Nah, responnya berupa apa? Mencitnya bisa meloncat atau mengangkat kakinya. Kan ngangkat, menjilat. Nah, ini alat itu mendeteksi ketika mencit itu bisa melompat. Nah, ketika melompat, nanti alatnya bisa mengukur, oh dia mengangkat kakinya itu di detik keberapa ya. Nah, itu nanti akan muncul di sini. Ya, nanti timingnya ini berapa detik. Nah, kemudian rumus perhitungan persen daya analgesik kalau sudah dapat detiknya ya. Jadi berapa detik, kontrol negatif berapa detik dicatat, parastamol berapa detik, aspirin berapa detik, nanti dihitung pakai rumus ini. Nah, ini rumus perhitungan persentase daya analgesik. Rumusnya adalah T kurangi T0 dibagi TC kurangi T0 kali 100%. T0 itu adalah waktu latensi awal. Jadi ketika si mencit itu nggak dikasih obat, nah itu dia meloncatnya berapa detik. Nah, kalau TT ini mencit yang dikasih obat. TC ini cut off-nya 30 detik. Oke, untuk lebih jelasnya saya beri contoh ya. Nah, contohnya di sini mencit kontrol negatif dia meloncatnya ketika 6 detik. Kemudian mencit aspirin dia meloncatnya 18 detik. Jadi berartinya 18 dikurangi 6 dibagi 30, cut off-nya 30 ya, kemudian dikurangi 6 ya, dikali 100. 18 kurangi 6 12, 30 kurangi 6 24. Jadi 12 per 24 dikali 100 sama dengan 50%. Jadi prosentase efek analgetik untuk aspirin itu sebesar 50% menggunakan rumus yang tadi. Gitu ya. Nah, apakah sudah jelas semua? Sudah. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, apakah cut off-nya harus 30 detik? Oke, ya terima kasih Sultan, bagus pertanyaannya. Kenapa itu 30 detik? Nah, seharusnya nggak harus 30 detik ya. Jadi bisa 15 detik, bisa 20 detik. Nah, di jurnal ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 20. Nah, itu tergantung. Nah, nanti teman-teman kalau mau ambil skripsi atau KTI uji ini harus orientasi dulu. Mencitnya itu kalau kontrol negatif kan nggak kasih obat ya. Biasanya sebelum 15 detik itu meloncat. Nah, kalau nggak bisa meloncat, kita perpanjang 20. Kalau belum meloncat, ya setidaknya 30 begitu. Jadi selain dari jurnal, dari orientasi. Nah, untuk sementara pada praktikum ini kita pakai yang 30 dulu karena masih belajar. Begitu. Oke, sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, silahkan memulai praktikum. Gunakan sebelum mulai praktikum sudah tadi ya menghitung dosis untuk mencit. Tadi kan sudah ya, sudah menimbang berat badan mencit. Kemudian teman-teman silahkan untuk menghitung dosis mencit. Silahkan didiskusikan satu kelompoknya untuk menghitung. Oke, sudah paham ya? Kita mulai praktikum dengan menghitung dosis mencit dulu. Tadi sudah ditimbang mencitnya. Silakan untuk diskusi, dihitung berapa dosis mencit berdasarkan berat badan. Oke, silakan. Oke, sudah selesai semua ya. Oke, silahkan Rulita menyampaikan hasil perhitungannya. Silahkan Rulita. Bu, untuk BB mencitnya adalah 20 gram. Dosis lazim paracetamol untuk mencit adalah 20 gram. Dosis lazimnya itu adalah 500 mg dikali 0,0026 sama dengan 1,3 mg.
larutan stok yang tersedia adalah 500 mg dalam 100 ml. Jadi volume yang dibutuhkan adalah 1,3 mg per 500 mg dikali 100 ml, maka hasilnya adalah 0,3 ml. Oke, baik, benar. Ya, benar ya, tadi saya anggap sudah bisa perhitungan dosisnya. Oke, kita langsung praktek. Gunakan APD-nya, masker, hair cap, kemudian sarung tangan. Silahkan untuk dipakai, terus bukunya agak dipinggirkan biar bisa lebih leluasa. Oke, tadi sudah diberikan ya mencitnya, ada yang kontrol negatif, ada yang aspirin, ada paracetamol. Nah, tunggu selama 1 jam untuk absorpsinya lebih bagus obatnya. Oke, setelah 1 jam ya nanti akan dicoba di alat analgesik meter yang di belakang teman-teman. Oke, ya ini sudah 1 jam kita tunggu. Nah, mencit ini nanti akan dimasukkan yang namanya analgesik meter. Ya, di sini nanti dapat rangsangan panas tadi sudah disetting ya, sudah disetting 55 derajat Celcius, sudah disetting cut off-nya 30 detik. Nah, kita coba mencitnya ditaruh di dalam, kemudian ketika dia loncat, baru kita baca cut off-nya di sini. Ya. Oke, Yuniar bisa mengoperasikan? Tinggal masukin. Tinggal masukin aja. Ya, tadi ketika mencitnya kakinya diangkat, nah nanti sudah terekam berapa detik-detiknya. Nah, teman-teman nanti catat ya detik-detiknya di sini ya, baik kontrol negatif, aspirin maupun paracetamol. Kemudian nanti dihitung pakai rumus yang tadi. Oke, kalau sudah selesai, silahkan kembali ke mejanya masing-masing.
Oke, baik, kita sudah mengumpulkan data tadi ya. Sudah dicatat semua? Sudah. Oke. Sudah dicatat, kemudian dihitung pakai rumus ini. Ya, tadi teman-teman sudah menghitung bareng-bareng ya. Oke, silahkan Nisda untuk menyampaikan hasilnya seperti apa. Hasil kelompok kami setelah dihitung pakai rumus, persen daya analgetik kelompok kami, kelompok aspirin adalah 60%, persen daya analgetik kelompok paracetamol adalah 50%. Oke, ya tadi untuk kelompok 1 Nisda tadi menyampaikan bahwa kalau aspirin tadi prosentasenya itu 60%, paracetamolnya 50%. Jadi kita bisa simpulkan daya analgesiknya si aspirin itu lebih besar daripada paracetamol. Ya, nanti teman-teman sampaikan ditulis di laporan praktikum kenapa kok bisa aspirin itu prosentase daya analgesiknya lebih besar dari paracetamol, baik dari segi mekanismenya maupun dari segi farmakokinetiknya, dari onset terapinya. Nah, seperti kita ketahui aspirin itu selain punya analgetik juga sebagai antiinflamasi. Ya, sedangkan tadi nyerinya si mencit itu karena panas. Jadi ini berarti bisa disimpulkan kalau nyeri ini diaplikasikan pada pasien yang luka bakar. Ya, nanti bisa dipertimbangkan untuk terapi kalau pasien luka bakar itu untuk nyeri yang lebih tepat itu seperti apa. Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, nanti saya tunggu laporan praktikumnya minggu depan. Dan minggu depan kita akan praktikum uji analgetik lagi, tapi menggunakan metode yang berbeda. Metodenya adalah writing test. Induksi nyerinya adalah senyawa kimia yaitu asam asetat. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.